Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan salah satu operon, yaitu Ramnos operon. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Franciscus Jason, saya, Dava Fadia, dan Hansley. Boleh, nih? Ya, berikut adalah daftar isi yang akan dibahas untuk presentasi kali ini. Boleh, nih? Oke. Kita pertama-tama ke definisi dan sumber ditemukannya dari Ramnos ini. Oke, jadi Ramnos ini atau Ramnosa ini merupakan gula deoksi yang terbentuk secara alami dalam bentuk L-ramnosa atau 6-deoksi L-manosa. Nah, bentuk L ini sebenarnya tidak biasa karena sebagian besar gula alami itu berada dalam bentuk D, kecuali ada beberapa pengecualian, di antaranya adalah L-ramnosa ini. Nah, struktur dari Ramnosa ini bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Di alam, Ramnosa ini juga umumnya dalam bentuk terikat dengan gula lain. Di antara contoh-contohnya adalah Ramnosa dan glukosa membentuk rutinosa, yaitu disakarida. Selain itu juga, Ramnosa juga bisa membentuk polisakarida, yaitu dengan membentuk perikatan adalah Ramnosa, glukosa, dan asam glukuronat. Boleh next? Ya, dari Ramnosa ini ditemukan di alam. Biasanya Ramnosa ini merupakan bagian dari komponen glikon dari beberapa tanaman. Selain itu juga Ramnosa itu merupakan komponen membran sel bagian luar dari bakteri genus Mycobacterium yang merupakan penyebab penyakit TBC. Ramnosa ini juga dapat diisolasi dari beberapa tanaman, seperti dari tanaman genus Rhamnus, genus Uncaria, dan dari spesies Toxicodendron vernix atau poison sumac. Selain itu juga Ramnosa dapat ditemukan di mikroalga dari kelas Basilia rheophysae atau diatom. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem kerja dari Ramnos operon. Bisa dilihat pada gambar berikut, Ramnos operon memiliki 2 buah promoter di sisi yang berbeda, yaitu promoter PRHASR dan PRHBAD. Kemudian ada juga regulator atau faktor transkripsi berupa RHAS dan RHAR. Jadi sistem kerjanya adalah jika senyawa L-Ramnos ditemukan di lingkungan, maka RHAR akan menempel pada daerah spesifik DNA dekat PRHSR promoter dan mengalami dimerisasi untuk menarik RNA polimerase dan mengaktifasi proses transkripsi. Kemudian sama seperti faktor transkripsi RHAR, RHAS juga akan mendeteksi dan mengikat L-Ramnos, kemudian menempel dan mengalami dimerisasi dan mengaktifasi RNA polimerase dan transkripsi dari sisi PRHBAD promoter. Sementara daerah DNA yang terikat oleh RHR dan RHS yang telah terdimerisasi dikenal dengan RHAI house sites dan keduanya berbeda secara sequence. Terakhir, struktural gen yang kita kehendaki dapat diinsersikan di bawah kontrol promoter RHBAD atau jika dia pada gambar ini yang bertulisan IFG atau insert gene of interest. Next. Baik, ini merupakan penjelasan saya yang sebelumnya. Boleh dilanjutkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan kemungkinan aplikasi dari Ramnos operon dalam biologi sintetik. Jadi, salah satu aplikasi yang dapat dilakukan adalah diagnosis tuberkulosis. Jadi, tuberkulosis adalah gangguan pernapasan yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi makrofag pada permukaan paru. Dapat dilihat pada gambar di samping kiri. Jadi, ketika makrofag terinfeksi, akan ada makrofag lain yang akan bergabung membentuk granuloma. Jika sistem imun adaptif gagal dalam menghentikan pertumbuhan bakteri, makrofag akan mengalami nekrosis dan mendukung pertumbuhan dan transmisi bakteri ke host yang lain. Nah, jadi untuk aplikasi biosintetiknya ini, jadi di sini ada protein MPT64 yang merupakan protein yang disekresikan oleh Mycobacterium tuberculosis complex yang dapat digunakan untuk membedakan bakteri ini dengan Mycobacterium lain yang bukan Mycobacterium tuberculosis atau MOTT di sini. Nah,
Identifikasi kedua grup, baik dari MTBC dan MOTT ini penting untuk memberikan diagnosis dan penanganan yang efektif. Sehingga antibody MPT64 ini dapat menjadi sebuah tool untuk melakukan diagnosis tuberkulosis. Nah, untuk produksi antibody MPT64 ini membutuhkan banyak protein MPT64 sebagai antigen. Nah, karena dibutuhkan banyaknya protein MPT64 tersebut, biologi sintetis di sini dapat mencoba untuk melakukan produksi protein dari MPT64 seperti yang dilakukan oleh penelitian Kusuma. Jadi di sini dilakukan efisiensi dari produksi protein MPT64 pada kultur Escherichia coli BL21D3 dengan menyisipkan gen sintetik MPT64 yang dikonstruksi dalam vektor ekspresi yang kemudian diregulasi oleh Rhamnos inducible promoter. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa kondisi optimal adalah medium 2 kali lipat dengan bahan berikut, kemudian ada 5 jam waktu induksi dan konsentrasi 4 milimolar Rhamnos. Nah, kemudian dihasilkan rata-rata konsentrasi protein rekombinan MPT64 ini sebanyak 0,0392 mg per mili. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan Rhamnos operon dalam bidang biologi sintetik. Nah, di antara kelebihannya yang pertama adalah Rhamnos operon ini mudah diaplikasikan karena strain transforman dapat dihasilkan dengan transformasi sederhana tanpa melakukan penyisipan ke dalam genom melalui rekombinasi homolog. Selanjutnya, Rhamnos operon mudah ditangani karena sistem operon yang sederhana. Sebagai contoh, promotor RH PDAB yang digunakan hanya memiliki panjang 123 base pair. Dan terakhir adalah regulasi sistem operon yang ketat dan mampu memberikan induksi maksimum pada konsentrasi induktor L-Rhamnos yang sangat rendah hingga 0,05 gram per liter. Dan tidak ada aktivitas promotor yang terdeteksi tanpa adanya induktor. Boleh next? Ya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan selama menyusun konten presentasi kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.